Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruni Dewasa, Evi Juvia, NIT 2020-4212, izin untuk mempresentasikan hasil resum dari peralatan operasi KDH. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu peralatan operasi KDH. Pengertian dari KRDH. Apa itu KRDH? KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administratif umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH sudah hidup. Melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Peralatan untuk mengoperasikan kereta rel diesel hidrolik adalah berada pada kabin masinis yang terdiri atas gagang, meteran, lampu, suara, dan sebagainya. Nah, peralatan operasi di kabin masinis itu terdapat 5. Yang pertama yaitu peralatan utama atau master control. Dan yang kedua yaitu peralatan pengereman. Dan yang ketiga yaitu meteran. Yang keempat lampu indikator. Dan yang terakhir yaitu saklar dan switch. Yang pertama yaitu pengendali utama atau master control. Di sini ada gambar dari master control di kabin masinis. Master control pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan berfungsi sebagai pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan peralatan fitment. Selanjutnya yaitu peralatan pengamanan. Di sini terdapat tombol ditman, di mana tombol ditman ini caranya itu ditekan ke bawah seperti pada gambar. Cara kerja dari tombol ditman yaitu dengan menekan tombol gagang master control ke arah bawah selama 50 detik. Setelah itu dilepas lagi selama 5 detik dan kemudian ditekan lagi seterusnya. Di samping itu ditekan juga lewat master control ditman, juga dapat dikerjakan lewat pedal ditman yang ada di bawah meja pelayanan atau dekat kaki masinis. Seperti pada gambar yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya yaitu gagang utama sebagai gagang tenaga. Di sini terdapat gagang tenaga. Gagang tenaga sendiri mempunyai 4 tingkatan tenaga, yaitu dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Makin besar tingkatan tenaga digerakkan ke depan, maka tingkat tenaga semakin besar juga. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis. Selanjutnya yaitu gagang pengereman mempunyai 7 tingkatan pengereman. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, tingkat pengereman juga semakin besar. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis. Selanjutnya yaitu master control. Di sini apabila master control kita fungsikan sebagai gagang ditman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Gagang ditman ini harus dikerjakan secara periodik dan digerakkan secara manual oleh masinis. Selanjutnya yaitu reversal handle, di mana terdapat reversal handle ini mempunyai 3 posisi, yaitu maju, netral, dan mundur. Bila akan menggerakkan gagang pembalik arah dari posisi netral ke posisi maju atau mundur, terlebih dahulu gagang tenaga harus diletakkan pada posisi netral. Nah, untuk selanjutnya yaitu kunci kontak atau key switch. Kunci kontak atau key switch adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Kunci kontak ini mempunyai 2 posisi, yaitu posisi on yang digunakan pada saat mengaktifkan kabin guna mengoperasikan KRDH dan posisi off dipakai pada saat kabin tidak aktif atau kabin KRDH tidak dioperasikan. Selanjutnya yaitu peralatan pada meja pelayanan masinis. Di sini terdapat 5 peralatan meja pelayanan yang ada di dalam masinis. Nah, yang pertama yaitu ada lampu indikator, yang kedua ada master control, yang ketiga ada tombol dan switch, yang keempat ada meteran-meteran, dan yang kelima yaitu ada peralatan pengereman. Peralatan pengereman udara tekan.
terdapat pada gambar ada rem lepas dan rem aplikasi. Automatic brake valve yaitu gagang pengereman udara. Katup pengereman udara ini mempunyai beberapa posisi. Posisi tersebut adalah yang pertama, posisi pengisian atau filling, yang kedua posisi jalan atau running, yang ketiga posisi netral atau lap atau netral, yang keempat posisi pengereman atau application, dan yang kelima yaitu posisi pengereman darurat atau emergency. Di sini juga terdapat gambar dari posisi gagang pengereman. Selanjutnya yaitu peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman udara tekan terdapat dua, di mana ada katup darurat atau emergency valve dan katup darurat pada ruang penumpang. Emergency valve atau katup darurat adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api di kabin dan di ruang penumpang. Selanjutnya yaitu pengereman hidrodinamik. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman, dan jenis pengereman hidrodinamik hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Dan apabila kecepatan kereta api sudah rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Selanjutnya yaitu parking brake. Jenis pengereman parkir adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Pada saat KDH hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara, sehingga menekan gas pada tread brake, sehingga blok rem terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas. Akan tetapi, bila rem parkir dikerjakan, udara yang ada pada silinder rem terbuang sehingga bekas kembali mengerjakan mendorong blok rem, menekan roda dan berakibat rem bekerja. Nah, pada gambar ini terdapat yang di atas yaitu gambar tentang tread brake dengan rem parkir, dan yang bawah itu tread brake tanpa rem parkir. Selanjutnya yaitu meteran-meteran. Yang pertama yaitu ada meteran udara tekan atau manometer udara. Di sini terdapat 3 meteran udara tekan. Yang pertama yaitu tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir. Yang kedua ada tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pipe. Dan yang ketiga yaitu tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Pada tekanan udara pada tangki utama, dilihat pada manometer di bawah yang ditunjukkan pada jarum warna merah. Untuk tekanan udara pada pipa udara pengereman, biasanya ditunjukkan pada jarum berwarna putih, dan brake cylinder, tekanan udara pada silinder rem ditujukan pada jarum berwarna hitam. Yang kedua yaitu meteran tegangan listrik atau voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan voltmeter ini mempunyai range sampai dengan 400 volt. Dan yang ketiga yaitu meteran arus listrik atau ampermeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan ampermeter ini mempunyai range sampai dengan 100 volt. Yang keempat yaitu meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Penunjukan pada meteran ini hanya memberi informasi bahwa persediaan bahan bakar dalam tangki. Selanjutnya yaitu meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Penunjukan pada meteran ini hanya memberi informasi bahwa persediaan bahan bakar dalam tangki kosong itu berhuruf E, isi setengah itu bersimbol setengah, dan isi penuh itu bersimbol F. Dan yang kelima yaitu penunjuk kecepatan atau speedometer. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Nah, untuk selanjutnya yaitu lampu indikator. Lampu ini memberi peringatan kepada masinis bahwa peralatan pada pintu kanan buka pintu kiri buka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja. Master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai rem parkir kerja, deadman kerja, engine atau engine mati dapat bekerja. Nah, selanjutnya yaitu saklar dan tombol. Saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali seperti saklar lampu, tombol pembersih kaca, tombol pintu,
tombol footstep, tombol klakson, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.